Ya, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya di acara pada hari ini, acara KBI, Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan BSN, Badan Standarisasi Nasional Berbagi Ilmu. Kali ini webinar dengan topik pengembangan herbal dan kit diagnostik untuk COVID-19. Seperti undangan flyer yang sudah kita bagikan sebelumnya, hari ini akan ada 2 pembicara, yaitu Pak Sahlan dan Pak Komaini, dengan saya sendiri, Sarah Wijayanti sebagai moderator. Kemudian hari ini, jadi Rabu 3 Juni 2020, webinar kita mulai. Sebelumnya saya akan membacakan dulu tata tertib webinar pengembangan herbal dan kit diagnostik untuk COVID-19 ini. Yang pertama adalah selama pelaksanaan webinar, peserta akan di-mute agar tidak ada intervensi suara yang dapat mengganggu jalannya presentasi dari pembicara atau narasumber. Kemudian yang kedua, sesi webinar akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dimulai dari sekarang sampai dengan kira-kira pukul 11, yang akan dibagi dalam 2 sesi pemaparan dari Pak Salan dan Pak Komaini nanti, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan saya pandu. Kemudian pada sesi pemaparan materi, setiap narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih masing-masing selama 30 menit. Kemudian untuk sesi diskusi, peserta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur raise hand atau melalui fitur Q&A. Kemudian moderator akan mempersilahkan peserta menyampaikan pertanyaan atau memilih beberapa pertanyaan relevan yang masuk melalui fitur Q&A ini. Jadi nanti peserta kami mohon dapat menuliskan via chat atau fitur Q&A nanti, dan jika ada peserta lain yang membaca pertanyaan tersebut dan merasa bahwa pertanyaannya sama, bisa klik di tombol like-nya, kemudian nanti pertanyaan yang mendapatkan tombol like atau jempol terbanyak yang akan mendapatkan prioritas dari kami untuk dijawab terlebih dahulu. Tadi ada tambahan informasi juga bahwa nanti akan dikirimkan link untuk registrasi ulang atau mengisi daftar hadir untuk keperluan sertifikat. Mungkin nanti di pertengahan acara nanti akan disampaikan link tersebut. Demikian untuk tata tertibnya, dan untuk selanjutnya untuk para narasumber akan saya perkenalkan dulu, karena seperti kata pepatah, kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi untuk awal akan saya mulai dengan narasumber pertama, yaitu ini adalah CV dari Pak Sahlan. Nama lengkap beliau, maaf bisa sudah kelihatan ya untuk CV-nya. Kemudian nama lengkap beliau adalah Dr. Engineering Muhammad Sahlan, SSI, Master of Engineering. Saat ini beliau bekerja di Fakultas Teknik Kimia, Kampus UI di Depok. Pendidikan beliau adalah untuk S1-nya di ITB, untuk jurusan kimia, kemudian untuk program master dan doktoral dari Tokyo University of Agriculture and Technology. Untuk publikasi dan penelitian, beliau mempunyai ada 27 proyek penelitian, banyak sekali, kemudian artikel ilmiah
yang dalam jurnal itu 138. Kemudian untuk penelitian ada buku, yang sudah ada buku, ada 2 buku, kemudian ada 8 presentasi, dan beliau juga sudah mempunyai beberapa hak paten, ada 25 hak paten untuk beberapa produk di sini. Kemudian ada beberapa award 23, dan ini adalah beberapa keahlian lain. Ini CV dari pembicara pertama, kemudian untuk pembicara kedua, Pak Komaini, nama lengkap beliau adalah Komaini Hasan, SSI PhD. Beliau menyelesaikan S1 di Unpad, jurusan kimia, kemudian S3-nya di Masaryk University di Cekoslowakia. Untuk pengalaman penelitian dalam 7 tahun terakhir, ada 10 penelitian, kemudian 20 publikasi artikel ilmiah, kemudian 4 pemakalah seminar, dan 1 buku teknik biologi molekuler. Demikian untuk masing-masing CV dari pembicara. Untuk selanjutnya saya serahkan ke narasumber pertama, yaitu Pak Sahlan dengan topik pengembangan propolis Indonesia sebagai obat herbal COVID-19. Saya persilakan kepada Pak Sahlan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih Bu Sarah atas perkenalannya. Mungkin izinkan saya untuk sedikit sharing tentang pekerjaan yang sedang kami lakukan saat ini, terutama yang terkait dengan pengembangan propolis Indonesia sebagai obat herbal COVID-19. Nah, jadi mungkin ini salah satu program dari Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan BSN. Ya, ini kedaulat untuk yang pertama kali ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena saya ini sebagai ini aja, awalan aja ya. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu kita yang saat ini sedang kebanyakan dalam kondisi WFH ya, work from home. Jadi kenapa kita melakukan penelitian mengenai pengembangan propolis Indonesia ini sebagai obat herbal COVID-19? Sebagaimana kita ketahui, ini adalah ini adalah outline dari presentasi saya hari ini. Jadi yang pertama adalah sedikit mengenal mengenai virusnya, ya, yaitu SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nanti setelah itu saya ingin memaparkan tentang propolis itu sendiri, propolis dan propolis Indonesia. Ya, apa bedanya antara propolis dan propolis Indonesia? Nanti mungkin saya coba jelaskan di situ. Kemudian dari situ karena ada isu tentang SARS-CoV ini, maka kami tertarik untuk memulai penelitian tentang propolis Indonesia ini dengan menggunakan molecular modeling, ya, sebagai awalan untuk drug discovery. Kemudian dari situ juga ada isu beberapa waktu yang lalu bahwa ternyata ada beberapa pembicaraan bahwa propolis ini yang kurang baik untuk yang COVID-19 karena dia proinflamasi. Namun nanti saya akan jelaskan bagaimana perbedaan antara yang kami miliki pada saat ini. Kemudian bagaimana propolis Indonesia ini kami sedang kembangkan tentang untuk terapi COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini adalah ilustrasi dari virus ya. Jadi SARS-CoV-2 ini
memang menjadi hits di akhir tahun 2019 yang lalu, dan dalam waktu kurang dari 7 bulan kita sudah sudah mengenal virus ini ya. Jadi ini adalah menjadi perhatian baik untuk dunia untuk seluruh manusia ya di dunia ini, baik itu untuk yang bergerak di bidang kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, karena efeknya sangat terasa oleh semua lini. Nah, ini adalah jenisnya RNA virus yang termasuk golongan virus SARS dan MERS. Kemudian ini yang menyebabkan penyakit yang WHO mendeklarasikan bahwa namanya adalah COVID-19. Nah, yang membedakan antara virus ini dengan virus SARS yang lainnya adalah dia memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap ACE2 dibandingkan dengan virus SARS yang lainnya. Oleh sebab itu, karena kemampuannya inilah, maka penyebarannya sangat cepat, ya, sangat cepat dan mudah sekali untuk bisa menginfeksi manusia, karena dia memiliki afinitas yang cukup tinggi. Kabarnya ada 4 asam amino yang termutasi yang membedakan antara SARS dengan SARS-CoV-2 ini, sehingga dia lebih tinggi afinitasnya dibandingkan dengan virus SARS yang lainnya. Nah, karena kita bergerak di bidang biologi molekuler, maka yang kita lihat adalah ketika kita memulai untuk mendevelop sesuatu atau obat ataupun suplemen apapun yang nantinya akan dijadikan sebagai obat ataupun herbal ataupun sekarang dikenal di Indonesia dengan OMAI, obat modern asli Indonesia, maka kita biasanya akan melihat dulu bagaimana mekanisme kerja dari si virus tersebut, bagaimana mekanismenya mereka menginfeksi terhadap sel yang ada di dalam manusia. Jadi mungkin ini adalah saya lihat di sini ada banyak sekali peneliti, jadi saya kira saya tidak akan banyak membahas tentang di sini. Namun yang dijadikan poin penting dalam slide ini, saya ingin menjelaskan bahwa peta genomnya sudah ada saat ini, beberapa protein bahkan sudah ada strukturnya ya, yang sudah dikristalkan dan sudah dideterminasi atau ditentukan strukturnya, dan bahkan ada beberapa yang sudah mulai ditentukan strukturnya yang mengandung inhibitornya atau potent inhibition-nya. Ya, beberapa seperti kalau kita lihat yang sekarang banyak dipublikasi adalah struktur untuk protease. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ya kalau kita lihat di sini virusnya nanti akan attach ya. Dia di sini adalah ACE2 yang dijadikan target bagaimana dia menempel oleh spike protein yang ada di dalam virus. Kemudian dari situ karena dia berbasis RNA, dia akan masuk ke sini dan terjadi replikasi transcription. Nah, dari situ nanti akan terjadi translasi, ada beberapa protein yang sudah diketahui strukturnya dan juga peta gennya, sehingga nanti dari situ nanti akan disintesis protein tersebut. Nah, kemudian nanti ada peranan dari protease untuk memotong-potong protein yang ada, sehingga nanti dia akan bisa membentuk virus yang baru dan akan bisa memecah sel ataupun akan rilis dari selnya itu tersendiri. Jadi ini adalah kira-kira ilustrasi dari bagaimana si virus tersebut, SARS-CoV-2 itu menginfeksi sel manusia. Kemudian tadi sedikit membahas tentang COVID-19-nya atau SARS-CoV-2-nya ya. Kemudian dari sini karena ini fokusnya kepada propolis, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu propolis. Jadi propolis ini adalah campuran dari resin yang dikumpulkan oleh si lebah, yang dia bisa didapatkan pertama dari getahnya, jalur getahnya, ataupun dari pucuk daunnya. Jadi dari pucuk daunnya itu dia biasanya akan keluar semacam getah atau resin dari berbagai sumber-sumber tanaman, sehingga propolis ini sangat bergantung dari vegetasinya, vegetasi di mana si lebah itu tumbuh atau hidup ya. Kemudian propolis ini sebenarnya digunakan sebagai silen ya, atau sebagai lem oleh si lebahnya pada
pada sarangnya. Nah, kemudian banyak para peneliti mengatakan bahwa ini adalah sistem imun dari si lebah itu sendiri. Jadi kalau lebah itu mempunyai koloni, maka sistem pertahanan, sistem imun dari si lebah itu adalah mereka menggunakan propolis. Nah, inilah yang menjadi landasan mengapa propolis ini sekarang banyak digunakan sebagai obat, dalam hal ini obat tradisional. Nah, di sini kami garis bawahi bahwa komposisi dari propolis ini akan sangat berbeda-beda tergantung dari vegetasinya, di mana mereka hidup, ya, si lebah ini hidup. Misalkan seperti contohnya kita mengenal ada green propolis atau propolis hijau, ada red propolis, ya, itu kedua jenis propolis tersebut dihasilkan dari daerah Brazil, ya. Nah, kemudian kita mengenal propolis dari Cina dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sarangnya, ini adalah sarang lebah, ya. Nah, dalam hal ini saya fokus pada dua jenis lebah. Yang pertama adalah jenis Apis mellifera. Ini adalah jenis yang sangat diketahui oleh masyarakat pelebahan dunia, ya. Dia akan muncul propolis ketika terjadi celah ataupun sesuatu yang membuat si sarangnya tersebut tidak nyaman oleh si lebah tersebut. Ini adalah seperti gambaran, ini adalah propolisnya, ya, dia ada di celah-celahnya. Nah, kemudian ini adalah kasus untuk Apis mellifera. Apis mellifera di Indonesia ini hanya ada, sekarang sudah mulai sih di pulau lain, tapi ya hingga saat ini yang berhasil itu di daerah di Pulau Jawa. Ini banyak di Eropa, bahkan disebut ini adalah lebah Eropa. Kemudian yang kedua, kita memiliki satu jenis lain, yaitu lebah tanpa sengat. Nah, lebah tanpa sengat ini ukurannya sangat kecil. Nah, karena dia ukurannya sangat kecil, dia tidak memiliki sengat, maka pertahanannya itu dia mereka tuh memaksimalkan propolis. Sehingga produktivitas propolis dari si lebah tanpa sengat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Apis mellifera. Nah, ini sebenarnya menjadi strong point di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa karena ini adalah lebah tanpa sengat, kalau kita berbicara tentang biologi, bahwa di Indonesia ternyata banyak sekali spesiesnya, ya. Spesiesnya saya belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan yang lebih banyak dari itu, ya. Namun kalau kita lihat bahwa beberapa spesies yang lebah tanpa sengat ini memang sudah mulai jadi unggulan di Indonesia. Nah, ini adalah plant origin atau tumbuhan yang menjadi sumber propolis di berbagai negara. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang subtropis, yang ada di subtropis, itu mayoritas adalah berasal dari tanaman poplar. Nah, kemudian ini saya dapatkan informasi, misalkan kalau yang dari Jepang, itu pun di daerah Okinawa dan juga di daerah Korea yang di bagian bawahnya, itu mulai diketemukan dari sumber tanaman yang lain, yaitu dari jenis makarangga. Nah, sedangkan untuk Brazil, mereka punya yang namanya bakaris, ya, namanya tanaman bakaris dan dalbergia. Untuk bakaris ini yang menjadi produknya itu adalah propolis hijau atau green propolis. Kemudian untuk dalbergia itu adalah yang red propolis. Nah, kedua jenis propolis ini bahkan dengan yang poplar itu mereka memiliki karakter yang berbeda sama sekali, ya. Bahkan ini ada penelitian, kami punya partner dengan Jepang, yaitu di Senegal, mereka juga punya new-type dari propolis. Nah, oleh sebab itu kami melakukan kerjasama penelitian dengan memang yang ahli untuk mempelajari plant origin dari propolis tersebut, yaitu Profesor Kumazawa dari Shizuoka, di University of Shizuoka, ya. Kemudian kami berhasil mempublikasikan 2 publikasi, yaitu yang pertama adalah sebenarnya yang kedua ini adalah melengkapi yang dipublikasikan di Jurnal Natural Product tahun 2019. Kemudian kita juga mempublikasikannya di Jurnal Hayati yang ada di Indonesia. Dan dari hasil penelitian tersebut, kami mendapatkan
kesimpulan bahwa kalau kita lihat dari kromatogramnya, dari hasil HPLC-nya, ini adalah yang A ini adalah propolis Indonesia, yang B ini adalah propolis dari Brazil, ya, yang Baccharis, yang green propolis. Kemudian ini yang dari Uruguay, yang poplar kebanyakan. Kemudian ini adalah yang Okinawa. Nah, kalau kita lihat dari sini memang sangat berbeda antara kalau kita lihat pik-piknya antara yang propolis dari Indonesia dengan negara yang lainnya. Dan Indonesianya pun saya state bahwa ini adalah dari Sulawesi Selatan. Ya, kita belum meneliti lebih dalam lagi untuk daerah-daerah yang lain. Dari situ kita menemukan ada 13 senyawa, ada 2 senyawa yang memang baru, kita namakan sulabioin A dan sulabioin B, di mana ketika kita publikasi di Jurnal Natural Product pertama, kita menamakannya sulawesins A dan sulawesins B. Namun ternyata nama itu sudah ada, sehingga kami ubah, kami koreksi menjadi namanya sulabioins A dan sulabioins B. Kemudian di sana ada beberapa senyawa yang sebenarnya sudah diketahui seperti papuanic acid, 2,3 dihidro 3 hidroksipapuanik, ya. Kemudian ada gliasperin, ada brosoplaponol, dan beberapa senyawa lainnya. Nah, sebenarnya kami juga sudah mulai bekerja sama dengan beberapa instansi, misalkan kita dengan Waters juga sudah pernah melakukan pengerjaan untuk pemetaan senyawa yang ada dalam propolis kami. Itu ada sekitar 80 senyawa yang kami temukan di situ. Kemudian setiap kami melakukan penelitian, kita juga melakukan screening senyawa-senyawa aktifnya. Jadi kita menemukan senyawa-senyawa yang memang tidak umum ditemukan di propolis yang lainnya. Sehingga mengapa kami katakan bahwa ini khusus untuk propolis Indonesia. Nah, ini adalah beberapa senyawa lainnya. Namun hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya sumber tanamannya itu apa. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah dari pohon nyamplung, ya. Kita mencoba, ternyata memang pohon nyamplung ini juga berpotensi sebagai sumber dari propolis ini. Namun ternyata memang bukan hanya satu-satunya dari pohon tersebut, kita menemukan beberapa senyawa yang memang tidak terdapat dalam pohon nyamplung tersebut. Kemudian dari latar belakang tersebut, maka kami jumping ya di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, karena kami sedang mulai melakukan molecular modeling untuk senyawa-senyawa propolis ini terhadap senyawa targetnya, maka kita mencoba untuk melihat apakah ini bisa dilakukan oleh kami, terutama untuk senyawa aktifnya adalah propolis Indonesia. Nah, kami tertarik pada 2 senyawa. Yang pertama, sebenarnya kami tertarik ada 2 senyawa, ada 2 protein lagi yang akan kami jadikan target. Tapi hingga saat ini kita baru melakukan modeling untuk 2 protein. Yang pertama adalah main proteasenya, kemudian yang kedua adalah untuk AC2 reseptornya. Nah, kita lakukan modeling pada karena di 2 protein ini adalah 2 protein yang sudah berhasil ditentukan strukturnya, dan memang juga sudah diusulkan beberapa senyawa aktif yang menjadi kandidat sebagai yang berpotensi untuk inhibitor kedua protein tersebut. Ini adalah beberapa flowchart dari penelitian kami. Jadi kami menggunakan Autodoc Pina ya untuk modeling tersebut. Bahkan kami juga sekarang sudah ada data untuk menggunakan molekular dynamic ya, tapi pada saat ini saya tidak tampilkan hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melakukan di sini ada satu publikasi dari Jerman yang dia menamakan ada yang disebut dengan inhibitor 13B yang secara in vitro itu bisa menghambat proses replikasi virus pada sel. Ya. Nah, ini dengan inhibitor 13B. Kemudian ada juga yang 14A, di mana yang 14B ini dia tidak berpotensi secara in vitro, dia tidak menghambat pertumbuhan atau replikasi dari si SARS-CoV-2 ini. Sedangkan yang inhibitor 13B itu bagus secara in vitro. Kemudian ini adalah dijadikan kontrol positif dalam tanda petik oleh kami. Nah, kemudian ini kita menggunakan main proteasenya. Ya, kalau kita lihat ini adalah inhibitor 13B di mana
dia memiliki nilai doping score-nya itu -8. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kita memiliki gliasperin dan sulabioin A yang berpotensi sebenarnya menggantikan inhibitor 13B ini sebagai inhibitor protease yang bisa menghambat proses replikasi dari si virus tersebut. Kemudian kita juga coba untuk yang AC2, ya. Untuk yang AC2 ini untuk poten inhibitornya yang memang sudah dipublikasikan, dan ini juga sebenarnya sudah ada publikasi mengenai senyawa-senyawa propolis untuk nempel atau sebagai yang berpotensi sebagai inhibitor untuk senyawa propolis yang ada di Turki. Nah, kalau kita lihat nilainya juga sama. Ini binding affinity-nya lebih besar dibandingkan dengan kontrol positifnya, dalam ini senyawa MLN 4760, di mana nilai doping binding affinity-nya itu -10,8 dan -9,9. Jadi kalau kita lihat, dia bisa menyerang pada saat penempelan dan juga pada saat proses replikasi selnya. Nah, ini adalah latar belakang yang kedua mengapa kita melakukan pengembangan propolis Indonesia sebagai salah satu terapi untuk COVID-19 ini. Kemudian untuk yang antiinflamasi, beberapa publikasi mengatakan bahwa ketika terjadi proses infeksi pada paru-paru, itu terjadi badai sitokin, ya, dan juga bisa meningkatkan konsentrasi IL-6 pada orang yang terjadi proses proses infeksi oleh SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian kami kebetulan di tahun 2019 kita melakukan penelitian juga. Yang pertama kita melakukan penelitian antiinflamasi, ya, di mana yang tadi badai sitokin dan itu adalah proinflamasi. Nah, yang ini kita juga melakukan pengujian untuk yang antiinflamasi. Nah, kita pengujian secara in vivo pada tikus, dan hasilnya propolis yang kami teliti memiliki potensi untuk antiinflamasi. Dan kami juga bekerja sama saat itu, kita bekerja sama dengan Profesor Watson dari Strathclyde University, dan juga dengan Cambridge University. Kami punya alumni yang memang sedang belajar di sana. Dan yang menarik adalah bahwa propolis kami atau propolis Indonesia ini memiliki kemampuan untuk menekan level sitokin ketika pada proses pengujian hingga 80% dibandingkan dengan kontrolnya. Dan juga propolis Indonesia dapat menurunkan konsentrasi IL-6. Nah, ini adalah yang menjadi landasan kenapa kami mulai mempunyai pemikiran bahwa propolis Indonesia ini mempunyai potensi untuk pengembangan terapi untuk COVID-19 ini. Kemudian setelah kami mengetahui kedua landasan tersebut, kami mengacu kepada memulai untuk mengembangkannya. Nah, sebelum kami mengembangkan, saya ingin menjelaskan tentang roadmap penelitian yang sedang kami lakukan untuk propolis Indonesia ini. Sebenarnya kita melakukan penelitian untuk propolis Indonesia ini dimulai dari 2010, tapi kemudian di 2012 kita mulai publikasi, kita mulai mempatenkan beberapa hasil invention kami. Nah, kemudian kita mulai dengan metode ekstraksi, ya. Kemudian setelah metode ekstraksi, kita mulai mencoba untuk menggunakan proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi ini untuk memudahkan karena dia memang susah larut di air si propolis ini. Kemudian yang kedua kalau sediaannya itu nanti dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk dalam bentuk cair, dalam hal ini dia akan sulit untuk dibuat untuk jenis-jenis sediaan yang lainnya, maka kita mencoba untuk dibuat dalam bentuk powder, dienkapsulasi. Yang pertama kita enkapsulasi dengan kasein, ya, dengan kasein micelle, dan berhasil. Namun itu masih kurang mengimprove solubility dari si propolis tersebut. Kemudian kita lakukan lagi 2017, kita bekerja sama dengan Pak Profesor Moon In,
ada mahasiswa kami itu kita menggunakan maltodextrin untuk membuat sediaan dalam bentuk powder. Nah, kemudian dari situ kita mencoba beberapa aktivitas ya, dari mulai kita antioksidan, antiinflamasi, kemudian antifungal, dan berbagai macam potensi dari propolis ini kita coba baik secara in vitro maupun secara in vivo. Nah, bahkan ada beberapa sediaan yang sudah kita mulai uji klinik juga, seperti misalkan sediaan ovula untuk keputihan. Nah, di tahun 2019 kita sudah punya dalam bentuk powder. Nah, di akhir 2019 di 2020 ini adalah tadinya kita mau masuk ke manufacturing dan lain sebagainya. Cuman ketika masuk COVID-19 kita mencoba untuk akselerasi dari penelitian kami khususnya untuk melihat potensi propolis Indonesia sebagai alternatif untuk suplemen ataupun sebagai obat herbal terstandar untuk COVID-19. Nah, kami lakukan beberapa. Yang pertama kita melakukan uji toksisitas, kemudian kita melihat dari dosis, kemudian kita akan mencoba langsung ke uji klinik. Ini yang kita lakukan, karena hingga saat ini kita belum ada yang bisa melakukan untuk uji in vitro di Indonesia, ya baik in vitro maupun in vivo pada hewan. Sehingga kita lihat dulu dari sisi keamanannya, dan kita lakukan untuk mencit dan tikus, dan kita dapatkan bahwa LD50-nya itu di atas 5 gram per. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu ini propolis sediaan ini relatif aman. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu kemudian ada publikasi lagi bahwa ternyata selain dia bloknya di protease maupun di AC2, Mailta et juga dalam publikasi Impress-nya ya yang masih Impress itu mengatakan bahwa dia PAK1 blocker ini bisa berpotensi juga sebagai untuk terapi COVID-19, dan propolis adalah salah satunya dengan dosis 250 mg per 10 kg berat badan. Namun kita tidak menggunakan ini. Nah, oleh sebab itu kita dari sini kita akan mulai di bulan Juli ini untuk melakukan pengembangan uji klinik. Jadi kami mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai untuk uji klinik dengan tim dari Fakultas Kedokteran UI, mayoritasnya ada Dr. Vivian yang memang beliau ahli untuk uji klinik, kemudian ada Dr. Telly, spesialis paru di rumah sakit di RSCM. Kemudian di sini juga ada Dr. Siti Farida, dia di Departemen Farmasi FKUI, dan ada Dr. Ali, beliau juga memang fokus di pengobatan herbal. Dan kita dibantu juga oleh Ibu Diah sebagai farmasisnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensinya. Kami ucapkan terima kasih karena kami tidak bisa berfoto untuk saat ini, jadi kita bisa fotonya dalam bentuk Zoom. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berperan dalam riset ini. Ada Rafida, ini yang melakukan modeling, juga dia melakukan modeling. Ini Wulan juga dia melakukan uji toksisitas bersama Nuriska. Kemudian ini ada Budiah juga membantu dalam proses pengujian baik toksisitas maupun nanti formulasinya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau untuk lebih lengkapnya bisa dengan tanya jawab. Terima kasih. Silakan Bu Sarah. Baik, terima kasih untuk presentasi yang sudah dilakukan oleh Pak Sahlan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan jawab di forum diskusi. Untuk selanjutnya kita menuju ke narasumber kedua, yaitu Pak Komaini. Kami persilakan ke Pak Komaini. Videonya nggak bisa ya, Mbak Sarah? Videonya minta tolong ke itu. Kalau di menu Bapak ada. Oke. Baik.
Oh ya, sudah Pak, sudah mulai kelihatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan juga BSN yang memfasilitasi berjalannya seminar ini, dan juga merupakan salah satu suatu kehormatan buat saya bisa berbagi berkaitan dengan apa yang kita lakukan di laboratorium, yang merupakan sebenarnya kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unjani dengan Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika di Unpad. Yang akan saya share kali ini adalah tentang development of antigenic diagnostic kit untuk COVID, yang merupakan kerjaan yang melibatkan banyak orang, banyak institusi, dan core-nya itu ada tiga institusi, yaitu Pusat Riset Bioteknologi Unpad, lalu juga ada dengan PTTNC yang merupakan kolaborator kita, dan juga Fakultas Kedokteran Unjani. Saat ini saya sedikit akan berbicara tentang diagnostik, bagaimana kita mengembangkan diagnostik yang kebetulan saat ini kita selalu impor, dan ternyata kit diagnostik rapid test yang diimpor itu pun juga banyak masalah sebenarnya, sehingga ada suatu keinginan untuk kita supaya bisa mandiri dan juga bisa mengembangkan rapid test sendiri, sehingga bisa membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID ini. Secara umum memang penelitian ini dengan principal investigatornya adalah Pak Muhammad Yusuf, dan saya akan termasuk dalam tim pengembangan dari Rapid 2.0 yang kemarin dirilis oleh Pak Ridwan Kamil, dan saya mendapat kepercayaan dari Pak Yusuf untuk berbagi juga dengan apa yang kita lakukan dan sedang kita lakukan dan akan kita lakukan. Seperti kita ketahui tadi Pak Sahlan sudah komprehensif berbicara tentang COVID, diawali dengan bagaimana COVID itu menyerang, dan memang secara literatur sudah banyak menceritakan tentang coronavirus ini adalah virus yang memang pada dasarnya lazim pada kebanyakan hewan. Sangat jarang terjadi coronavirus menginfeksi manusia. Dari beberapa literatur yang sudah pernah saya telusuri, coronavirus pertama yang teridentifikasi itu di tahun 70-an dan terus berkembang. Namun kasus-kasus coronavirus yang menginfeksi manusia itu sangat jarang, kecuali di tahun 2019 ini. Dan coronavirus di kalangan dokter hewan juga banyak ditemukan ya di beberapa binatang seperti anjing, kelelawar, babi, ya. Yang dari lumba-lumba itu juga ada, dan beberapa hewan lain seperti dari tikus. Permasalahannya adalah informasi mengenai coronavirus ini cukup minim ya, karena memang jika kejadian kasus coronavirus yang menyerang manusia sebelumnya itu tidak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari serangan dari coronavirus terhadap manusia, saya rasa banyak dari kita sudah mengetahui dia masuk menggunakan protein spike protein sebagai kuncinya, dan pintu untuk dia masuk itu kebanyakan kita mengenalnya oleh angiotensin converting enzyme protein yang merupakan salah satu jenis protease. Dan ini diyakini oleh kebanyakan kita bahwa S protein adalah satu-satunya kunci masuk dari coronavirus untuk bisa menginfeksi sel manusia. Selanjutnya ada proses translasi, ketika dia mampu masuk, ada pemecahan, komponen RNA, lalu langsung menuju kepada
pembentukan protein dan akhirnya membentuk progeni virus. Dan ini sudah established secara ilmu dan alhamdulillah kita sudah banyak bisa membaca dan progres mengenai ilmu pengetahuan mengenai coronavirus itu setiap hari semakin banyak dan semakin kita mengetahui bagaimana coronavirus itu ditanggulangi. Banyak peneliti melakukan analisis di awal terjadinya wabah dan potensi-potensi obat yang bisa digunakan. Karena kita harus akui bahwa coronavirus saat ini adalah wabah yang kita tidak memiliki obatnya secara pasti dan juga tidak ada vaksinnya. Sehingga ada suatu tantangan tersendiri untuk bisa mengakselerasi penemuan ya atau misalnya ketersediaan vaksin dan juga obat. Dan alhamdulillah tadi Pak Sahlan memberikan salah satu solusi dengan menggunakan propolis sebagai salah satu kandidat untuk terapi COVID ini. Kalau kita bicara tentang coronavirus, ini ada salah satu gambar dari salah satu jurnal yang menurut saya sangat baik ya, representatif dari coronavirus yang menggambarkan secara keseluruhan inti dari coronavirus dan bagaimana coronavirus itu mengikat pada S protein pada membran sel. Dan kita bisa lihat bahwa sudah established bahwa protein SARS, spike protein, ya S protein dari SARS-CoV itu mengikat human ACE dan secara molekular bindingnya sudah diketahui. Di sini bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan bawah ya bagaimana sama-sama amino tertentu ya yang memang sangat berperan dalam pengikatan spike protein kepada ACE2 ini. Namun hal yang menarik sebenarnya adalah bahwa pengikatan dari S protein dari coronavirus ini itu terjadi pada bagian yang sama sekali tidak berhubungan dengan active site dari S converting enzyme. Sehingga apabila katakanlah S protein mengikat spike protein, maka kemampuan dari aktivitas dari protease akan tetap kerja. Dan ini yang menyebabkan komponen-komponen RNA dari SARS itu bisa dipotong-potong oleh S protein. Nah, ketika dia mampu masuk, maka segala macam bisa terjadi. Di sini ketika dia masuk ke dalam sel, yang terjadi adalah dia melakukan replikasi, lalu ada juga sistem imun kita juga bekerja, ada juga ada sistem imun yang berupa seluler dan juga humoral yang akan memfasilitasi menghadapi dalam akibat invasi dari virus ini. Sehingga identifikasi dari keberadaan virus menjadi sangat penting dan ini yang menjadi salah satu kendala dalam penanganan virus. Kenapa? Karena metode yang kita gunakan di Indonesia itu masih berbasis pada antibody base. Metode yang sudah menjadi golden standard yaitu RT-PCR memiliki keterbatasan di Indonesia karena jumlahnya dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis dari sampel ini cukup time consuming, sehingga ada kebutuhan tentang rapid test ya untuk mempermudah dalam analisis keberadaan virus pada tubuh manusia. Pak Kumaini, maaf Pak, suaranya agak diperjelas lagi Pak. Tadi ada beberapa chat yang info kalau kurang jelas. Oke. Iya, makasih ya Pak. Bisa jelas ini Pak. Ya. Iya. Ya sudah. Ya. Kalau virus itu berhasil masuk, menginvasi, membentuk progeni, maka kondisi-kondisi patologis dari kita akan muncul seperti kondisi demam yang tinggi, mudah lelah, dan juga batuk kering. Dan ini menjadi salah satu indikator kebanyakan teman-teman medis dalam melihat, mendiagnosis seseorang itu memiliki potensi COVID atau tidak. Walaupun ini bisa beririsan dengan simptom-simptom penyakit-penyakit yang lain tentunya. Sehingga keberadaan diagnostik untuk mempermudah teman-teman di lapangan dalam menegakkan diagnostik ini akan sangat penting. Dan secara detail kita bisa lihat bahwa
infografik dari orang yang mengalami COVID itu yang paling sering terjadi adalah kesulitan untuk bernafas. Dan ini menjadi salah satu indikator seseorang itu memiliki potensi COVID. Walaupun seperti kita tahu bahwa ini bisa menjadi masalah kalau misalnya ternyata diagnosis yang ditegakkan itu ternyata kurang tepat. Dan kesulitan bernafas ini juga bisa menjadi salah satu alasan karena memang pada mekanismenya coronavirus itu akan masuk melalui sistem pernapasan, menyerang sistem pernapasan terlebih dahulu. Walaupun kita tahu bahwa coronavirus di jurnal-jurnal terbaru, coronavirus juga ternyata bisa menyerang organ-organ lain selama dia memiliki kunci pintu dari S protein pada organ-organ tersebut. Apabila kita lihat data statistik untuk Indonesia pada kejadian COVID, di sini saya ambil dari data WHO itu seminggu yang lalu, dan tadi malam saya sudah mengikuti update yang terbaru, kita sudah sampai mendekati 1.700 untuk yang meninggal, dan kita sudah mendekati 28.000 positif COVID. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Karena apa? Karena ternyata kasus-kasus ini akan senantiasa meningkat. Apabila kita lihat grafik-grafik yang ditunjukkan oleh para ahli-ahli epidemiologi, itu menunjukkan bahwa kasus COVID di Indonesia itu masih tetap menanjak naik. Kita belum pada posisi puncak. Dan ini menjadi salah satu PR bersama buat kita, bagaimana kita segera melandaikan kurva tersebut, ya, dengan kemampuan kita, dengan latar belakang kita masing-masing untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini. Dan ini menjadi salah satu PR besar. Karena apa? Karena kasus COVID di Indonesia itu akan senantiasa meluas, epicentrum di Indonesia itu akan semakin merata, dan hasil diskusi saya dengan ahli epidemiologi mengatakan bahwa apabila kita melakukan relaksasi sekarang, maka kita akan bisa mengalami kurva pandemik seperti yang dialami pada saat virus Spanyol. Nah, ini kita sering juga berdiskusi di grup-grup WA bersama Pak Wahyu dari BSN tentang pengadaan laboratorium yang menjadi standar, ya, menjadi rujukan nasional dalam pemeriksaan COVID, ya. Walaupun kita ketahui bahwa rumah sakit swasta juga memiliki effort untuk bisa membantu dalam penanganan COVID ini, mereka juga memberikan kontribusi terhadap data-data orang-orang yang positif COVID. Dan dengan jumlah sekitar 129 laboratorium yang tersebar di Indonesia, ini masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah sampel yang seharusnya diuji oleh kita. Sehingga ada suatu hal yang mendesak untuk bisa mengadakan laboratorium semisal di daerah-daerah untuk bisa segera mendeteksi keberadaan virus dengan metode PCR. Dan ini menjadi salah satu bottleneck, ya. Saya tadi malam kemarin waktu berbicara di Mabes AD juga menyampaikan bahwa keterbatasan yang dimiliki kita menyebabkan kita agak sulit mempercepat melandaikan kurva pandemi ini. Hal yang paling bermasalah juga adalah munculnya asymptomatic people, dan ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan COVID. Hasil hearing dengan Bapak Gubernur kemarin disebutkan bahwa kejadian di Jawa Barat, ya, sebagai contoh, bahwa kejadian di Jawa Barat banyak terjadi orang-orang yang COVID itu adalah orang-orang yang tanpa gejala. Dan orang-orang yang tanpa gejala ini memiliki potensi sebagai epicentrum baru dari penyebaran virus COVID itu sendiri. Dan identifikasi orang tanpa gejala itu didasarkan pada penggunaan rapid test yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dengan basis antibodi. Karena antibodi itu muncul sekitar 14-28 hari atau bahkan ada sebagian orang lebih dari itu, sehingga memungkinkan seorang yang tanpa gejala dan teridentifikasi memiliki antibodi anti-COVID, artinya dia sudah pernah terpapar 14 hari atau 28 hari sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu kendala bagi betapa sulitnya kita menghentikan
penyebaran virus COVID ini. Sehingga ada suatu pemikiran dari kita di lab juga bagaimana kita bisa mengidentifikasi, membantu teman-teman yang bekerja di laboratorium yang berbasis PCR untuk bisa mempermudah dengan cara mengembangkan rapid test berbasis antigen. Artinya yang diidentifikasi pada sampel itu dengan cara rapid itu adalah benar-benar virus secara real time dan masih hidup. Seperti kita ketahui, metode PCR yang diidentifikasi adalah keberadaan dari genetik material dari virus itu sendiri. Sementara dengan metode yang kita pikirkan untuk dikembangkan, maka kita berpikir harusnya kita bisa membuat rapid test yang mengidentifikasi keberadaan virus itu pada sampel. Dengan begitu, kita akan bisa mengakselerasi, mengidentifikasi orang-orang yang tanpa gejala ini ketika dia mulai terpapar oleh keberadaan virus tersebut. Untuk metode yang berbasis antibody, kita tahu ini juga adalah alat diagnostik kit yang rapid diagnostic kit yang diimpor oleh pemerintah memiliki hal-hal yang sangat memiliki kelemahan-kelemahan yang cukup mendasar. Beberapa hal yang kita sempat baca dan diskusikan di laboratorium, metode antibody ini memiliki sensitivitas yang cukup rendah, lalu terjadinya reaksi cross reaction ya, dan ini potensi besar yang menyebabkan resiko penegakan false positif dan negatif itu terjadi pada orang yang mengalami yang diuji. Selain itu, karena kita berbasis antibody, maka respon imun itu tidak bisa diprediksi secara presisi karena setiap orang memiliki respon imun yang berbeda-beda terhadap keberadaan COVID ini. Dan yang paling hal yang mendasar adalah metode yang digunakan menggunakan swab sampel untuk yang PCR, sementara untuk yang diagnostik antibody menggunakan darah yang sifat invasif. Dan ini menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan kebanyakan dokter atau orang mengapa tidak mencari atau mendesain suatu metode rapid diagnostik yang non-invasif. Dan secara umum, basic prinsipal dari rapid diagnostik ini sama seperti kita menguji untuk tes kehamilan, ya. Ada komponen untuk buffernya, ada untuk sampelnya, dan juga ada komponen yang bisa untuk melihat hasilnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa metode untuk rapid diagnostik itu sama untuk seluruh jenis rapid diagnostik. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah mengetahui rilisan yang kemarin, dan saat ini kita sedang bekerja keras untuk memperbanyak rapid diagnostik anti-SARS, ya. Rapid diagnostik ini adalah menggunakan imunoglobulin Y anti-SARS-CoV. Jadi kita menggunakan imunoglobulin yang berasal dari telur, ya, dari kuning telur, dan kita desain sedemikian rupa, kita langsung tempelkan pada komponen kertas untuk rapid diagnostiknya. Dan mohon maaf untuk mungkin secara detail Bapak Ibu kalau misalnya bisa kita kerjasama dan bisa menghubungi PI saya, Pak Muhammad Yusuf. Dan secara prinsip metode yang dikembangkan di lab di kita itu sudah berhasil untuk mengidentifikasi keberadaan coronavirus. Walaupun pada saat kita menunjukkan ke Pak Gubernur mengenai coronavirus, mengenai rapid test ini, kita menggunakan jenis gamma coronavirus, bukan sampel klinis, klinis yang bisa didapatkan dari pasien. Namun secara prinsip bahwa kita menggunakan imunoglobulin Y ternyata mampu mengidentifikasi keberadaan virus itu secara real time. Nah, seiring perjalanan waktu kita juga berpikir bagaimana kalau misalnya kita membuat rapid test yang juga berbasis antigen yang jauh lebih spesifik dibandingkan dengan imunoglobulin Y. Kenapa dibilang mengapa lebih spesifik? Karena kita tahu bahwa mekanisme pintu masuk dari virus
itu didasarkan kepada keberadaan ACE2 sebagai pintunya dan spike, interaksi ACE2 dengan spike. Oleh karena itu, kita melakukan analisis berdasarkan literatur yang sudah established. Ini salah satunya literatur yang kita gunakan sebagai untuk mengidentifikasi potensi protein lain yang berhubungan dengan spike protein. Dan ternyata jurnal-jurnal yang kita telusuri juga menunjukkan bahwa SARS coronavirus tidak menggunakan hanya ACE2 sebagai pintu masuk ke dalam sel. Seperti di jurnal-jurnal ini saya tunjukkan bahwa spike protein menggunakan begitu banyak jenis protein pada membran sel, seperti TMPRSS2 yang merupakan jenis protease juga. Dia juga menggunakan suatu protein furin ya untuk bisa masuk ke dalam sel. Ada juga yang paling menarik, ini juga relatif baru ya, saya baru tahu bahwa coronavirus menggunakan CD147 untuk menyerang limfosit T pada tubuh manusia. Dari sini kita bisa bayangkan bagaimana virus ini menggunakan satu jenis protein, yaitu spike protein, dan memanfaatkan begitu banyak protein-protein pada membran sel untuk bisa menginvasi tubuh kita. Dari sini kita berpikir bahwa dengan menggunakan pintu-pintu masuk ini, maka kita bisa menggunakan protein yang berasal dari pintu masuk ini untuk mengidentifikasi atau menangkap spike protein secara langsung dari virus. Lalu dikembangkan, akhirnya kita jatuh pada pilihan bagaimana kalau kita menggunakan ACE2 ya, dan ini masih dalam progres ya, karena kemarin metode yang sama saya sudah paparkan di depan kaset untuk bisa dimanfaatkan di RSPAD. Dan prinsip dasarnya adalah spike protein ya, kita tahu ini spike protein warna merah, lalu dia memiliki beberapa pintu, ada ACE2, TMPRSS2, CD4147 dan furin. Dan ini mekanisme yang terjadi pada secara molekuler. Dan metode rapid diagnostic ini menjadikan dengan sensitivitas dan selektivitas kita lebih dari 80%, mengingat protein yang ditangkap itu sangat-sangat spesifik. Hal yang kedua yang kita lihat bahwa metode ini bisa menurunkan potensi cross reaction yang apabila terjadi pada imunoglobulin sering terjadi, dan menurunkan potensi false negatif dan false positif. Selain itu, seperti layaknya rapid diagnostic yang lain, metode ini sangat cepat, sekitar 10-15, reliable ya. Dan yang paling penting yang kita perlu lakukan adalah metode ini bisa menganalisis initial infection atau infeksi awal dari seseorang yang mulai terpapar oleh coronavirus. Dan satu hal yang menguntungkan dari metode ini adalah kita bisa menggunakan saliva sebagai sampel, dan seperti kita ketahui, dan saliva ini bersifat non-invasif untuk bisa dijadikan sampel untuk mengidentifikasi keberadaan dari virus corona yang selama ini diidentifikasi oleh teman-teman yang PCR menggunakan dengan swab yang diambil dari orofaring atau nasofaring. Apabila kita lihat pada SARS coronavirus dan SARS coronavirus yang berasal dari beberapa binatang, mereka cukup memelihara komponen-komponen utama dalam pengikatan terhadap ACE2. Dan ini menjadikan, dan beberapa protein memang sangat spesifik termutasi yang menunjukkan spesifikasi dari spike protein itu terhadap ACE2 yang ada dari masing-masing spesies. Di sini bisa kita lihat paper yang menunjukkan perbedaan antara human SARS, ada yang dari CIVET, dari BAT, dan juga dari SARS-CoV yang sekarang sedang terjadi.
Selain itu, mengapa kita menggunakan saliva? Ini menjadi salah satu pertimbangan karena ternyata paper menunjukkan bahwa jumlah coronavirus yang bisa diidentifikasi pada saliva itu cukup besar. Dan ini menjadi dasar mengapa saliva menjadi salah satu kandidat kuat untuk bisa mengidentifikasi keberadaan coronavirus. Tentu tidak mudah juga ya untuk merubah metode yang biasa dengan nasofaring atau orofaring, namun apabila informasi ini sudah established, rasanya kita bisa mempertimbangkan penggunaan saliva itu sebagai salah satu kandidat sampel yang bisa diujikan. Beberapa paper menunjukkan coronavirus juga ada pada feces, ya, dan juga pada darah apabila dia masuk ke dalam darah. Sehingga komponen-komponen cairan tubuh itu juga ternyata bisa menjadi kandidat. Hanya syaratnya memang apabila keberadaan coronavirus itu tidak berhubungan dengan sistem pernafasan atau misalnya kepada sistem organ-organ yang lain, maka potensi coronavirus pada organ tersebut bisa diidentifikasi melalui cairan-cairan tubuh yang tadi saya sebutkan. Bagaimana prosedur saat ini? Kita menggunakan pendekatan yang sama seperti yang kita kembangkan pada Rapid 2.0, ya, yang kita rubah hanya komponen proteinnya. Kita melakukan bioinformatic approach, kita melakukan molecular modeling dan genetic design. Saat ini genetic design, molecular modeling in progress. Ya. Kita hanya tidak mengambil seluruh ACE2, kita hanya mengambil bagian komponen ACE2 yang berinteraksi dengan spike protein, ya, tidak terlalu banyak. Lalu kita melakukan beberapa mutasi dari ACE2 tersebut untuk meningkatkan solubilitas dari protein tersebut. Karena beberapa literatur menunjukkan bahwa kalau ACE2 itu memang lebih lazim menggunakan sel-sel kultur seperti mammalian cells atau sel yang semisalnya. Namun metode yang kita kembangkan, kita ingin berusaha memproduksi ACE2 di E. coli yang relatif mudah, murah, dan sangat cepat. Dan memang kita juga punya pengalaman untuk mengembangkan protein-protein yang semisal itu pada E. coli. Kita juga tambahkan ACE2 itu dengan beberapa dengan tag, ya, tag yang bertujuan untuk pertama untuk pemurnian, yang kedua adalah tag yang bertujuan untuk ditempelkannya protein ACE2 itu pada kertas rapid diagnostiknya. Yang ketiga tentu kita melakukan purifikasi. Ini sudah dalam line prosedur yang kita lakukan persis seperti pada Rapid 2.0, dan kita melakukan karakterisasi. Pendekatan yang kita akan lakukan yaitu menggunakan ELISA dan juga SPR. Bagaimana kemarin kita juga punya kerjasama dengan teman-teman di ITB berkaitan dengan pengembangan rapid diagnostik menggunakan SPR. Yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan assembly, dan ini juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan ini, yaitu PT PBI, dan selanjutnya kita akan melakukan validasi. Pada prinsipnya, ini juga platform yang sama kurang lebih seperti immunoglobulin Y, Rapid 2.0 yang kita kembangkan, yang kita menggunakan RACE2, ya, tag yang sengaja kita desain. Ini adalah yang pertama, ini di tempat untuk saliva ditempatkan, dan kita menggunakan anti SIGA sebagai kontrol positif, karena kita tahu bahwa saliva sangat kaya akan SIGA. Kondisi yang akan muncul ini adalah beberapa kondisi, ya, yang lazim terjadi, dan ini juga berlaku pada Rapid 2.0. Apabila ada dua-duanya, maka itu kita pastikan itu positif COVID-19. Apabila SIGA saja yang positif dan RST itu negatif COVID. Apabila tidak terjadi di dua-duanya, maka kita harus memverifikasi kemungkinan ada kerusakan pada sistem rapid diagnostiknya, atau perlu diverifikasi dengan PCR atau bukan ulangi. Atau misalnya bisa juga terjadi RST itu positif tapi anti SIGA-nya negatif. Nah, ini kita katakan sebagai bentuk inkonklusif. Yang kita sarankan adalah kita mengulang tes yang kita lakukan dan juga memperbaiki metode preparasi sampel yang berasal dari saliva.
eh, itu sebagai gambaran untuk harga dari yang kita kalkulasi untuk Rapid 2.0 yang berbasis antigen apabila kita bandingkan dengan yang impor itu jauh lebih murah. Kemarin berdasarkan diskusi dengan beberapa dengan tim itu rapid test berbasis antigen yang dikembangkan untuk 2.0 itu harganya sekitar 100.000 sampai 130.000 rupiah per kit ya. Sementara kalau kita tahu bahwa yang impor itu mungkin di atas 200 atau 300 dan sejauh saya ketahui ada sampai 500. Dan metode ini juga murah karena kita bisa memproduksi seluruh protein yang kita gunakan untuk pengembangan rapid diagnostik ini. Itu gambaran, jadi apabila kita berusaha untuk menuju kemandirian, maka rasanya metode yang kita kembangkan, kita punya kapasitas untuk memproduksi protein, kita bisa bekerja sama dengan industri untuk pengembangan diagnostiknya, dan juga kita bekerja sama dengan rumah sakit dalam memfasilitasi metode yang kita kembangkan. Dan pada kesempatan ini saya juga terima kasih ya untuk kesempatannya. Dan saya berterima kasih kepada Prof. Toto sebagai Direktur Pusat Riset yang juga merupakan salah satu ini, Pak Muhammad Yusuf dan tim ini termasuk dikembangkan bersama PT TMC. PT TMC sendiri melalui hewan Govinda yang memberikan kontribusi dalam menyediakan keberadaan virus yang kita gunakan untuk mengecek. Halo, suara Pak Koma ini hilang, Pak. Halo? Halo, Terputus, Bu Bu. Sarah? Iya, maaf, Iya, ya, Pak silakan. Koma ini masih... Halo? Halo, iya, Pak. Halo, halo? Tadi, halo, iya. Ini baru kembali, Pak. Halo? Halo, iya. Sudah kedengaran, Pak Koma ini? Halo, halo Bu Sarah? Iya, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Tadi sempat hilang ya? Halo? Halo? Pak Koma ini bisa didengar. Eh, Halo. Halo, ya. Suaranya Pak Koma ini kedengaran, tapi sepertinya Pak Koma ini nggak bisa dengar kita ya, Pak ya? Iya, iya. Halo, Iya, Pak Koma ini. ya, ya, Bu Sarah, Ya, sudah. sudah. Sudah kembali nih, Pak. Oke. Iya. Tadi putus di mana? Nggak putus kan ya? Putus, Pak, tadi. Putus. Oh, putus ya? Iya, setelah Oh, Bapak putusnya di yang mana, terakhir sih. Bu? Slide terakhir, Pak. Yang ucapan terima kasih ke Pak Toto, kemudian setelah itu putus ya, Pak. Halo? Halo, ya, Bu Sarah. Iya, Pak. Tadi di bagian slide akhir, Pak. Ya, Di slide yang terakhir tadi, yang ucapan terima kasih. halo. Halo, iya Pak. Sudah kedengaran, Pak? Sudah, ya. Ya. Tadi di slide yang terakhir, Pak.
Tadi diucapkan Tadi udah sampai terima mana kasih. ya? Putusnya ya? Sudah diucapan terima kasih ke yang Pak Toto, kemudian setelah itu putus ya. Dari ucapan terima kasih masih ada yang perlu disampaikan Pak Komaini. Oke, baik. Sebagai informasi untuk berkaitan dengan harga yang kita kalkulasikan berdasarkan dialog dengan tim, bahwa rapid diagnostik yang kita kembangkan itu bisa di kisaran harga 100 sampai 150.000 per kit ya. Dengan dan kita harus ingat ini adalah yang ditarget adalah virusnya. Sementara yang rapid diagnostik yang diimpor menurut informasi di lapangan dan juga kebetulan teman-teman juga banyak dari kedokteran menggunakan itu di angka sekitar 200 sampai 300.000 rupiah per kit. Sehingga rasanya kalau misalnya kita memiliki semangat untuk kemandirian, Mati lagi Pak Komaini. Pak Komaini. udah terdengar belum? Udah. Sudah Pak. Ya ini jadi saya akan sedikit bicara bahwa hitung-hitungan teknoekonomi dari metode rapid diagnostik yang kita kembangkan sendiri itu berada di angka kisaran sekitar 100 sampai 150.000, mungkin yang paling mahal 200 tergantung pada jenis protein yang dikembangkan. Rapid diagnostik yang berbasis yang dideteksi adalah virus. Sementara untuk rapid diagnostik yang berbasis antibody di lapangan seperti kita ketahui mungkin di antara 200 sampai 300.000 dan mungkin lebih mahal dari itu. Sementara kalau misalnya rapid diagnostik yang semisal di luar negeri yang identifikasi virus itu harganya bisa 10 kali lipat dari harga yang rapid diagnostik berbasis antibody. Dan ini juga Halo, putus lagi Pak, maaf. Halo, Pak Komaini. Halo, Pak, maaf putus lagi Pak. Iya, sinyalnya sepertinya ya Pak ya. Halo. Halo, Bapak Ibu sekalian sambil menunggu dari Pak Komaini. sudah Mbak Sarah? Oh iya, sudah Pak. Ya internetnya ini maklum di pinggir pantai ini kita nyari sinyal. Iya Pak. Ya, Kadang-kadang oke. saya begitu juga. Iya. Mohon maaf ini intinya bahwa kalau kita melakukan pengembangan kit diagnostik atau obat sendiri secara mandiri rasanya kita sudah mampu dan mungkin harganya jauh lebih murah. Kita bisa apabila juga disupport oleh berbagai stakeholder ya dan juga keberpihakan dari Indonesia kepada para peneliti di Indonesia. Dan sebagai contoh untuk rapid 2.0 itu harganya di kisaran antara 130.000 sampai 150.000
dibandingkan dengan kit yang semisal yang kita impor itu bisa harganya 10 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh tim di kita. Dan ini karena banyak hal yang kita bisa potong ya dalam proses pengembangan ini. Dan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Unjani ya, terutama kolaborator saya Bu Sayu yang merupakan dokter hewan yang memberikan pengembangan berkaitan dengan imunoglobulin Y, dan juga Pak Yusuf dan tim ya, ini juga pusat riset yang cukup tua dari tahun 67 katakanlah gedungnya, dan berisi teman-teman dari S1, S2, S3 ya, termasuk di situ ada tim biomolecular modeling yang dipimpin Pak Yusuf sebagai PI-nya, dan saya di bagian proteinnya, dan juga ada Bu Sari untuk bagian pengembangan rapid diagnostiknya. Juga ada PT TMC yang sebagai kolaborator kita yang menyediakan virus yang kita gunakan untuk uji proof of concept, dan juga PT PBI yang juga membantu dalam assembly dari kit diagnostik ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Komaini. Oh ya Pak, ini banyak yang request untuk materi, bisa minta tolong dikirimkan ke kami Pak. Apakah ada yang bisa di-share? Mungkin PDF-nya juga tidak apa-apa Pak, ke nanti WA lewat saya. Email aja Bu itu ya, email ya. Boleh, kalau bisa di WA ke saya, nanti saya saya ke WA Pak aja. Wahyu. Iya, baik Pak. Saya WA ke Pak Wahyu sama Pak Bu Sarah ya. Iya, baik Pak. Okay. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Di sini di room chat untuk Q&A itu sudah ada beberapa, tapi jika Bapak Ibu ingin langsung menanyakan ke narasumber, bisa bisa dengan raise hand. Di sini sudah ada 3 peserta. Mungkin kita mulai dulu dengan yang ingin live diskusi ya. Untuk dari tim BSN, mohon bantuan. Biasanya bagaimana ya Pak ya? Untuk diskusi. Baik Bu, Ibu bisa pick up yang ada di QA. Kalau yang untuk raise hand ini ada 3 sih Pak. 3 ya. Iya. Kalau Ibu mau mengambil yang mana, nanti silahkan nanti kita buka ininya Bu. Mungkin untuk raise hand dulu ya Pak ya, yang dari ini Ibu Herni Simbala atau sudah Bu, sudah dibuka Bu Herninya. Halo, dengan Bu Herni. Masih mute ya? Apa mungkin dari sana? Atau mungkin yang kedua dulu Pak, ke Pak Gus Hakim. Kalau Bu Herninya mungkin masih di mute sepertinya ini ya. Oh, ya. Sudah. Ya. Halo, dengan Pak Gus Hakim. Ya, terima kasih Bu Sarah ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, tadi saya sudah mengisi di Q&A. Saya tertarik dengan riset yang sedang dikerjakan oleh Pak Sahlan. Tadi saya cermati dari uraiannya, walaupun masih pada tahap in silico ya, dengan simulasi di program komputer. Tadi digambarkan bahwa propolis Indonesia punya potensi menghambat infeksi COVID-19 ini di 2
tahap. Yang pertama adalah mencegah terjadinya ikatan antara RBD pada glycoprotein spike dengan reseptor ACE2. Yang kedua, tadi kalau nggak salah ada pada proses tahapan menghambat ketika terjadi peran enzim protease, ketika enzim ini memotong-motong terutama protein struktural, yaitu glycoprotein spike, HE, kemudian membran, kemudian nukleik aksid dan RNA. Barangkali bisa di breakdown lebih detail Pak Zahlan. Kemudian saya kebetulan juga sedang melakukan riset menggunakan beberapa herbal tanaman yang melimpah di Indonesia. Fokus kami di penghambatan di enzim protease dan enzim reverse transkriptase. Nah, ini yang menarik dari propolis ini, kalau tidak salah tadi dijelaskan, dia menghambat ikatan antara RBD dari glycoprotein spike dengan CE2, sehingga ini sangat menarik. Kalau ini memang betul, maka kita bisa mencegah terjadinya infeksi dari COVID-19 ke sel di dalam jaringan pernafasan dan jaringan pencernaan kita, sehingga sel kita tidak sampai dibajak. Jadi ini seperti pada imunoterapi yang menggunakan antibodi. Salah satu riset kami juga sedang meriset produksi imunoglobulin Yok antibodi dari kuning telur untuk menghambat ikatan antara RBD dan ACE2. Terima kasih Bu Sarah kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Gus. Langsung saja dari Pak Sahlan ya Pak ya, dipersilakan untuk menjawab Pak. Ya, terima kasih Pak Hakim. Saya sebenarnya ingin berkenalan lebih lanjut. Tadi saya ada nomor WA-nya dari Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Jadi betul Pak Hakim. Jadi kalau kita lihat dari sisi, jadi sebenarnya kita melakukan penelitian ini memang di awal karena kita informasi dan juga lab yang bisa melakukan itu memang masih terbatas ya saat ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan berdasarkan informasi yang bisa kita dapatkan. Seperti contoh misalkan publikasi di awal itu yang kami terima adalah kita melihat ada publikasi tentang inhibitor N3 dan protease. Nah dari situ mereka sudah menentukan strukturnya, maka kami coba lakukan apakah senyawa-senyawa propolis kita ini bisa juga masuk di situ dengan menggunakan pendekatan in silico. Kemudian begitu juga dengan AC2. Begitu ada publikasi AC2 dan dia mempunyai potent inhibitornya, maka kita lakukan juga melakukan juga proses in silico modeling. Nah, namun kebetulan kami juga kalau kita lihat di penelitian tahun 2019 itu kita juga punya sifat yang antiinflamasi di mana propolis yang kita temukan ini, yang kita lakukan penelitian ini ternyata bisa menghambat sitokin sampai 80%. Yang penderita COVID-19 ini kan salah satu masalahnya ada badai sitokin yang sempat ramai bahwa ketika ada badai sitokin maka akan sulit di situ. Nah, yang di propolis ini malahan justru bisa menekan sitokin ini sampai 80%. Nah, mekanismenya belum diketahui. Nah, jadi seperti itu kasusnya. Jadi memang kalau kita lihat memang herbal, dia akan masuk di beberapa tempat ya, di beberapa tempat bukan hanya di satu mekanisme. Jadi di AC2 juga, di protease juga, untuk yang badai sitokin juga. Kemudian kita juga lagi mencoba untuk yang langsung di spike proteinnya juga kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih Pak Hakim. Insya Allah nanti kemudian dan desain. Tapi memang untuk yang uji in vitro-nya, terus terang kita masih belum bisa. Seperti contohnya ada penelitian yang di orang Jerman, dia menggunakan senyawa 13B yang di protease, mereka sudah melakukan secara in vitro. Nah, dengan menggunakan 13B, senyawa 13B, itu proses replikasi virusnya itu bisa dihambat, bisa sampai 0.
kalau kita lihat di jurnalnya ya, maka kita lakukan modeling berdasarkan dari paper tersebut. Seperti itu. Terima kasih Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Sahlan. Saya berharap kita bisa lakukan riset kolaboratif nantinya, terutama untuk pengujian propolis ini di tingkat in vitro dengan menggunakan sel Vero E6 dan enzim TMPRSS2. Kemudian nanti kita bisa uji tingkat penghambatannya ini dibandingkan dengan misalnya lopinavir, ritonavir, atau beberapa obat kimia lainnya, sampai sejauh mana kekuatan propolis Indonesia ini tingkat penghambatannya dibandingkan dengan obat-obat yang sudah banyak dipakai di banyak negara yang cukup efektif. Dan kalau informasi awal ini akurat bahwa propolis Indonesia ini mampu mencegah terjadinya ikatan antara RBD, reseptor binding domain dari glycoprotein spike dengan ACE2, ini menurut saya sangat menarik, sehingga propolis Indonesia ini bisa mencegah terjadinya infeksi. Tinggal nanti dikombinasi dengan imunomodulator sehingga sistem imun kita bisa secara efektif memerangi virus sebelum dia menginfeksi di selnya. Saya sudah catat nomor Pak Sahlan, nanti insya Allah saya akan kontak, mudah-mudahan kita bisa lakukan riset kolaboratif khususnya pada tingkat uji in vitro dengan menggunakan sel Vero E6 dan enzim TMPRSS2. Terima kasih Pak Sahlan. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, saya cek di Q&A dulu. Ini kebetulan ada beberapa yang mirip pertanyaannya. Jadi peran khusus yang sangat penting dari propolis terhadap COVID-19? Ada sekitar 3 pertanyaan yang mirip. Mungkin bisa dibantu menjawab itu dulu, Pak Sahlan. Ya. Sebenarnya tadi sudah dijawab juga secara tidak langsung dengan yang tadi disebutkan oleh yang ditanyakan oleh Pak Hakim, bahwa ada beberapa mekanisme yang kami temukan. Yang pertama adalah dia bisa menghambat proses penempelan dari si spike protein terhadap AC2, menginhibisi. Kemudian yang kedua itu kita secara in silico. Yang kedua adalah yang sudah kami lakukan. Halo, maaf Pak, suaranya hilang. Halo, bagaimana? Kedengaran? Oh ya, sudah. Baik, saya dekatin aja komputernya. Jadi yang kedua adalah tadi dia bisa menginhibisi proses protease, main protease dari si SARS-CoV-2 ini, sehingga nanti pada proses pembentukan virus yang baru, nanti tidak bisa terjadi pembentukan virus yang baru. Jadi itu sudah di dalam sel. Yang tadi itu masih di luar sel. Kemudian itu yang sekarang kami lakukan secara modeling. Kemudian percobaan yang untuk secara in vivo yang saat ini ada, kita memang belum langsung ke hewan uji langsung ke COVID-19, tapi kita lakukan ini untuk yang antiinflamasi dan juga imunomodulator. Nah, ini juga kita punya hasil bahwa itu juga berperan baik dari propolis yang kami teliti ini. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian kita kembali ke peserta yang tadi ada yang raise hand lagi. Untuk yang kedua ini Pak Moh Ansori ya, minta tolong dari tim BSN untuk membuka speakernya Pak Muhammad Ansori.
Sudah, Mbak, dipersilakan Pak Ansori. Oh ya, halo, dengan Pak Ansori. Halo, sepertinya, halo, dengan Pak Ansori. Ya, Bu. Halo, iya Pak, ada pertanyaan, dipersilakan Pak. Nah, ini kebetulan saya masih bingung itu untuk apa namanya, untuk materinya. Sebenarnya kaitannya dengan pengembangan herbal untuk yang di Indonesia itu yang untuk bisa apa namanya, untuk digunakan dalam mengidentifikasi maupun untuk penyembuhan COVID-19 itu apa saja ya? Itu saja Mbak, terima kasih. Oh iya, mungkin kalau dari saya yang di sini yang kita bahas di sini adalah penelitian Pak Sahlan mengenai propolis, Pak. Jadi kita membahas obat herbal yang propolis dari lebah. Mengenai itu kira-kira Bapak ada pertanyaan lebih lanjut? Sementara nanti dulu aja kalau gitu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Kemudian satu lagi mungkin pertanyaan untuk Pak Sahlan. Untuk yang sudah resen ini Ibu Musuni, Bapak atau Ibu Musuni, maaf. Boleh minta tolong dibukakan? Halo? Halo, dengan tim BSN mungkin dari dibukakan untuk speakernya Bapak atau Ibu Musuni? Sudah dimintakan, Bu, ya. Sudah ya? dimintakan, Bu. Cuman yang beliaunya ini yang belum. Belum ya? Sudah. Oh, silakan. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Pak. Saya sangat tertarik dengan kedua pemateri ini, sangat luar biasa. Salah satunya itu Pak Sahlan tadi, itu bagaimana untuk mencari obat yang potensial untuk dapat menurunkan infeksi virus ini. Kemudian yang kedua, Pak Khomeini tadi, bagaimana mendeteksi keberadaan virus itu. Nah, jadi ini sangat menarik saya. Jadi lengkap ini, bagaimana mendeteksinya, kemudian bagaimana mengobatinya. Kemudian berdasarkan penyampaian dari yang pertama maupun pemateri yang kedua, bahwa ACE itu adalah salah satu protein yang dikenali oleh reseptor COVID-19. Ternyata menurut pemateri kedua tadi bahwa bukan hanya ACE gitu ternyata yang jadi reseptor, ternyata banyak yang menjadi reseptor bagi COVID-19 ini. Dan ini menurut materi pertama, ACE ini bisa dihambat oleh propolis, bisa dihambat oleh propolis. Kalau propolis ini dapat menghambat ACE, pertanyaannya apakah propolis ini bisa menghambat reseptor yang lainnya yang banyak tadi? Soalnya kalau salah satunya saja yang dihambat, maka pintu masuk COVID itu ternyata bukan hanya satu, tapi banyak ternyata pintu masuknya karena banyak reseptor yang dikenali gitu. Sehingga apakah propolis ini bisa hanya menghambat ACE2 saja atau bisa menghambat juga reseptor yang lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah peluang atau potensi untuk mencegah serangan COVID ini dengan teknologi RNAi. Jadi RNA-nya COVID ini dibuat reverse complement-nya, kemudian setelah itu baru sehingga setelah terekspresi di dalam sel inang
itu langsung membentuk double strand RNA sehingga tidak membentuk protein. Ya. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Baik Pak Sahlan, silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Muzuni ya. Jadi tadi memang dikatakan bahwa oleh Pak Humaini, karena seperti kita ketahui bahwa perkembangan tentang pengetahuan COVID-19 ini kan cukup pesat. Artinya dia terus ketemu informasi-informasi yang terbaru ya, termasuk reseptor ya, tadi yang dikatakan bahwa hanya AC2 ternyata reseptor yang lain pun bisa. Nah, tentu kalau bisa mengatakan bisa atau tidak itu kita perlu meneliti dulu Pak. Biasanya kalau kami di penelitian in silico yang paling sulit adalah pertama apabila itu belum ada strukturnya. Kalau struktur proteinnya sudah ada, kemudian di mana dia sebaiknya kita lakukan docking atau penempelan. Nah, dari situ baru nanti kita bisa lihat nilainya apakah dia bisa menghambat atau tidak. Kemudian itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau memang sudah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan inhibitor yang ada gitu. Misalkan contohnya kita menggunakan senyawa protease yang memang sudah terbukti dia menggunakan dua senyawa yang 14B dan 13B. Dan yang 13B ini memang mereka lakukan secara in vitro bisa menghambat replikasi virus. Nah, maka kita fokus bahwa di titik itu, di daerah itu kita lakukan proses docking. Bagaimana nilainya dibandingkan dengan yang kontrol positifnya. Jadi kalau memang itu sudah ada, kita bisa lakukan. Kalau kita memang masih terus lakukan juga, karena ada penelitian yang terbaru bahwa bukan hanya di protease, ini kemungkinan di PAK1 juga itu potensi sebagai targetnya. Kita lagi coba, bahkan yang spike-nya langsung juga kita lagi ongoing untuk mencoba itu. Jadi seperti itu jawabannya dari saya. Mungkin itu ya. Ada yang terlewat nggak, Bu Sarah? Saya kira cukup. Cukup ya. Terima kasih. Yang RNA ya, RNAi mungkin Pak. Oh iya betul RNA ya. RNAi. Pak Humaini kali ya. Ya. Pak Sahlan, untuk RNAi memang ada beberapa kandidat ya, tapi kayaknya saat ini kebanyakan peneliti yang mencari berkaitan dengan obat ya Pak Muzuni, belum berpikir ke arah sana, tapi ide-ide baru itu akan sangat bisa memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Mungkin itu aja respon saya berkaitan RNAi. Untuk menambahkan Pak Sahlan, mungkin tadi saya rasa saya secara pribadi itu senang sekali dengan penelitian-penelitian yang sifatnya multi-target Pak. Karena begini, kalau melihat dari mekanisme coronavirus dalam menginfeksi kita, dan juga multi-target dan multi-organ yang menjadi target dari coronavirus, maka rasanya pendekatan-pendekatan multi-target drugs itu menjadi salah satu opsi. Ya, menjadi salah satu opsi untuk mencegah segala macam. Jadi kalau saya bisa bayangkan coronavirus punya 4 pintu, kita harus punya 4-4-nya untuk 4 penjaga gitu Pak. Iya betul Pak. Dan rasanya kalau misalnya sebagai contoh tadi Pak Sahlan mencontohkan propolis dengan memiliki sifat-sifat yang multi ya, dia juga menekan sitokin, mentarget spike dan lain sebagainya, rasanya propolis mungkin salah satu potensi yang bisa menjadi obat yang sifatnya multi target. Dan apabila saya berdiskusi dengan teman-teman di lapangan sebenarnya kalau misalnya kita bisa menggunakan satu komponen, katakanlah misalnya contohnya propolis yang memiliki mekanisme yang begitu kompleks, maka itu jauh lebih baik daripada dari teman-teman dokter itu menggunakan berbagai macam obat gitu. Dan itu rasanya menjadi pilihan daripada memberikan obat yang banyak. Ya. Saya rasa saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Sahlan itu, dan apalagi kalau sudah bicara dengan sitokin ya Pak Sahlan ya, ini kebanyakan kalau udah bicara sitokin ya, berarti berhubungan dengan imunologi, berarti selain dia cuma memperbanyak diri, ya dia juga nyerang sistem imun kita Pak.
Pak Muzuni. Jadi memang kita perlu juga memperkuat sistem imun kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Q&A ini ada beberapa yang untuk Pak Komaini ya, ini terkait RTD tadi. Apa yang menjadi hambatan RTD berbasis pada antigen COVID-19? Kemudian, apakah reagen RTD ataupun PCR yang digunakan di Indonesia bisa membedakan varian dari SARS-CoV-2, baik varian A, B, dan C? Mungkin itu dulu ya Pak Komaini ya. Bisa. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Saya rasa gini, kalau hambatan memang begini, kalau untuk komponen Rapid Diagnostic 2.0, saya bisa katakan bahwa kita memiliki seluruh kemampuan yang ada. Artinya dengan seluruh dukungan dari stakeholder, termasuk dari para industri yang juga sangat concern dalam pengembangan kit diagnostik yang kita kembangkan, rasanya untuk RDT yang 2.0, ya kita sudah memiliki kapasitas untuk itu. Yang menjadi permasalahan pada kita ini kan pendidikan ya, jadi yang menjadi salah satu kendalanya adalah bagaimana mentransfer itu dalam bentuk produk yang bisa di mass production gitu. Dan ini tentu kita akan serahkan kepada industri yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Beberapa diskusi dengan tim di kita itu beberapa BUMN juga berpikir untuk mengembangkan Rapid yang 2.0 ya, karena memang itu yang sudah siap untuk ditransferkan. Hanya memang yang perlu kita lakukan saat ini, Bu Sarah dan teman-teman semuanya, bahwa untuk RDT 2.0 kita dalam proses validasi ya. Jadi sebelum kita lepaskan dalam jumlah ratusan bahkan jutaan, kayaknya validasi wajib kita lakukan. Ya, dan di akhir bulan ini kita rencana akan melakukan validasi di skala sekitar 5.000 ya, dalam konteks Jawa Barat saja, dan kedepannya Pemda Jawa Barat akan menggunakan RDT yang kita coba kembangkan ini untuk Jawa Barat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu dengan rapid diagnostik yang sudah dikembangkan teman-teman di tempat lain ya, seperti di UGM. Jadi semakin memperlengkap dalam membantu penanganan COVID ini. Lalu mengenai RT-PCR, ya saya katakan bahwa RDT ini tidak bisa mendiskriminasi varian dari SARS-CoV ya. Kita tahu mutasinya begitu banyak, namun kita bisa mengidentifikasi coronavirus secara spesifik dibandingkan dengan virus-virus yang lain ya. Dan sementara PCR mampu melakukan itu, dan rasanya kita sudah sering mengatakan di berbagai kesempatan bahwa rapid diagnostik ini sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan gold standar PCR yang sudah digunakan. Platform yang kita pikirkan adalah bahwa RDT berbasis antigen ini akan mempermudah proses penentuan sampel yang akan dikonfirm dengan PCR sebenarnya. Karena ketika seseorang itu sudah positif apabila antigen virusnya sudah bisa diidentifikasi, maka kita bisa mengidentifikasi apakah virusnya itu sudah masuk ke dalam sistem sel. Sehingga harapannya ini bisa sangat ya saling memperkuat ya, saling memperkuat metode-metode yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di laboratorium. Mungkin itu saja, Bu Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komaini. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya saya lihat tinggal 10 menit lagi. Sebenarnya pertanyaannya memang masih banyak ya, tapi sepertinya tidak akan cukup kalau kita bahas satu-satu pada kesempatan hari ini. Mungkin pertanyaan untuk Pak Sahlan dan Pak Komaini, apakah di materinya sudah dicantumkan kontaknya? Karena ini banyak juga yang menanyakan kontaknya masing-masing. Oh, belum ya, Bu?
Belum ya? Nanti yaudah nanti. Tapi nggak apa-apa kan ya Pak ya, disampaikan ini karena ada masih banyak pertanyaan ini yang belum terjawab ini Pak. Nanti mungkin dari para peserta sepertinya bisa lanjut mungkin melalui email, paling nggak mungkin email ya Pak ya, nanti bisa di-share ya Pak ya ke peserta bersama dengan materi. Kemudian pertanyaan untuk tim BSN, Pak Wahyu untuk materinya apa sudah bisa ada Google Drive-nya Pak? Atau nanti kita email kan? Sudah ya. Ya silakan Bapak Ibu, ini ada link. Jadi link untuk materi bisa di-download di sini. Yang Pak Koma ini belum? Sudah ke Bu. Pak Koma. Oh, Bu sudah Sarah Bu tadi ya? Sarah. Oh iya. Oh, iya. Pak Wahyu belum ini ya. Ya, saya forward ke Pak Wahyu ya Pak ya. Yang dari Pak Koma ini. Oke, Bu. Nanti ditambahkan di situ. Terima Iya. kasih Pak. Iya. Kemudian untuk para peserta yang sudah mengisi kembali dari daftar hadir tadi tujuannya agar di presensi jika memang masih ada yang salah penulisan nanti bisa sekalian dikoreksi agar nanti sertifikat yang didapatkan sudah benar ya untuk penulisannya. Akan kami emailkan ke masing-masing untuk sertifikatnya bersamaan dengan nanti kontaknya dari Pak Salan dan Pak Koma ini. Kemudian sebelum sesi ini berakhir, mungkin mohon dari masing-masing narasumber ada kesimpulan terakhir dari Pak Salan dulu Pak untuk sesi kali ini. Silakan. Terima kasih Bu Sa dan juga Pak Wahyu dan rekan-rekan di Konsorsium Biotek dan juga dari BSN. Kami saat ini memang dalam fase pengembangan, artinya insya Allah dalam waktu dekat kita akan masuk ke uji klinik ya. Kami juga dibantu oleh teman-teman industri, yang pertama dari PT Rin Biotek Indonesia, kemudian untuk ekstraksi propolisnya, kemudian juga PT Fitokemindo yang perusahaan tersebut bersedia untuk membuat sediaannya karena nanti kita inginkan ini memang diproduksi di GMP. Itu saja mungkin, mohon doanya Bapak Ibu supaya kita bisa mendapatkan atau menjadikan produk ini bisa menjadi produk alternatif untuk terapi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salan. Kemudian ke Pak Koma ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sarah, Pak Wahyu dan Konsorsium Bioteknologi Indonesia dan BSN. Kita masih juga dalam saat ini untuk pengembangan ke kit diagnostik, kita dalam proses menuju validasi dan harapannya dalam beberapa bulan ke depan itu akan bisa diproduksi secara massal dan juga bisa melengkapi, juga membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID. Dan potensi pengembangan COVID ini cukup luas, pengembangan rapid diagnostik untuk COVID ini sangat luas ya, seperti yang kita sampaikan, dan kebutuhan akan Indonesia terhadap rapid diagnostik ini sangat besar ya. Kita ini masih, kalau dilihat dari rasio jumlah penduduk per orang yang jumlah yang sudah yang diujikan itu masih jauh di bawah rata-rata rata-rata ideal yang dibutuhkan ketika suatu wabah itu terjadi. Dan seperti yang saya ingin sampaikan juga bahwa ini adalah wabah yang harus kita tanggulangi bersama dari berbagai aspek. Teman-teman yang mencari obat sedang bekerja keras untuk mencari obatnya juga. Yang rapid diagnostik dengan teman-teman yang lain juga sudah mulai juga mengembangkan dan juga mulai memproduksi untuk bisa membantu
penanggulangan COVID ini, dan harapannya yang rapid diagnostic yang kita kembangkan juga bisa juga melengkapi keberadaan rapid diagnostic yang sudah ada, yang tentu ini bisa menjadi ciri khas kita, dan ini menjadi salah satu bentuk pembuktian dari kita bahwa kita ini bisa mandiri, ya, dengan cara bekerja sama, saling membantu, ya, dan tentu ini akan menjadi dan kita akan menjadi pemberi solusi bersama, ya, dalam penanggulangan COVID. Dan wabah ini, ya, seperti yang para epidemiologi sampaikan, akan terus, ya, dan mudah-mudahan tidak dialami seperti flu Spanyol yang berulang kali, sehingga saya harapkan untuk senantiasa sehat, ya, jaga jarak, memakai masker, dan usahakan untuk hidup dengan sanitasi yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua Indonesia bisa dilindungi oleh Tuhan dari wabah ini. Terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Komaini. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya kebetulan juga sudah hampir ini ya, memang sudah selesai. Kita sampai jam 11 saja. Sekali lagi kami dari Konsorsium Bioteknologi Indonesia, KBI, bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional, BSN, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian yang sudah ikut menghadiri pada acara webinar hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para narasumber, Pak Sahlan dan Pak Komaini, yang sudah berbagi ilmunya yang sangat tentunya sangat berguna bagi kita semua. Semoga dari para peserta juga dapat merasakan ini, ya, dapat mengambil manfaatnya bagaimana mengenai untuk situasi di pandemi COVID-19 saat ini. Di akhir kata nanti tadi untuk link materi sudah di-share. Saya ingin menyampaikan kembali juga untuk sertifikat nanti akan di-emailkan ke masing-masing email. Jika ada untuk kontak nanti Pak Komaini, email dan Pak Sahlan juga akan di-share bersamaan dengan nanti sertifikat. Ya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang sudah dibagikan hari ini berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk tim dari BSN untuk fasilitasnya untuk webinar hari ini, Pak Wahyu dan Bu Esti dan tim yang lain. Iya, sekian dari Pak Wahyu. Mungkin ada informasi tambahan, Pak? Maaf, Pak. Enggak, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya. Oh, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Komaini, Pak Sahlan, dan KBI semuanya bisa membantu kita bersama menyadarkan akan bahaya COVID, tapi juga merupakan challenging buat kita untuk mengatasinya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih untuk semuanya.